27 keterangan dari ibunda kita Ibu Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadur rijali ilallahi al-aladul khasimu. Abghadur rijal, orang laki-laki yang paling dibenci ilallahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-aladdu al-khasimu, orang yang keras dalam pertikaian. Al-aladdu al-khasim, orang yang keras dalam pertikaian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Abghadur rijal, laki-laki yang paling dibenci ilallahi oleh Allah. Terus wanita bagaimana? Ya, termasuk apabila wanita mempunyai sifat yang disebut dalam hadis ini, maka dia juga termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang keras dalam pertikaian. Jika dia punya masalah dengan orang lain, dia terlalu keras, terlalu berlebihan, tidak sewajarnya. Nah, kenapa di dalam hadis di sini Rasulullah menyebut laki-laki? Abghadur rijal, laki-laki yang paling dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena biasanya yang berani bertikai, berani menghadapi masalah dengan orang lain adalah laki-laki. Kalau perempuan biasanya wedi gitu. Perempuan itu, wanita itu biasanya lebih baik menghindar daripada punya masalah dengan orang lain, karena yang paling berani maju menghadapi lawan begitu biasanya adalah laki-laki. Bukan berarti kalau wanita tidak ya. Ini termasuk wanita juga, kalau memang wanita itu berlebihan dan terlalu keras ketika punya masalah dengan orang lain, ketika bertikai dengan orang lain, itu juga termasuk dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak yang saya hormati, ini adalah satu sifat yang termasuk sifat yang tercela, yang dibenci oleh Allah. Kalau dibenci oleh Allah berarti perbuatan itu dosa. Berarti termasuk perbuatan dosa adalah keras dan berlebihan dalam atau ketika bertikai atau ketika punya masalah dengan orang lain. Nah. Kemudian al-aladdu, ya Pak Ibu, di sini Rasulullah memberikan sabdanya al-aladdu al-khasim. Al-aladdu al-khasim, yang keras dalam pertikaian atau berlebihan dalam pertikaian. Cuma di sini Bapak Ibu saya hormati, al-aladdu, lafal al-aladdu itu oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan al-aladdu syadidul khusumati, keras dalam pertikai. Ma'khudun min ladidai al-wadi wa huma janibahu li'annahu kullamah tajja alaihi bi hujjatin au li'annahu kullamah tujja alaihi bi hujjatin akhadha fi janibin akhar. Jadi al-aladdu itu diambil dari ladidani. Ladidun, ladidani. Ladidun itu apa? Ladidun itu adalah dinding tebing, Pak. Ladidani, yani ladida al-wadi wa huwa janibahu. Sisih kanan kiri sebuah jurang. Sisih kanan kiri. Ini ada jurang. Tebing sisinya ladidun. Tebing sisi lain namanya ladidun juga. Jadi dua tebing
dua tebing sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri pada sebuah jurang itu namanya ladidani. Dari situlah al-aladu diambil. Dua tebing. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang ketika punya masalah dengan orang lain, adu argumentasi, menghadirkan bukti dan saksi itu, dia kalah, Pak. Secara argumentasi kalah, tapi dia cari jalan lain, Pak, untuk mengungguli lagi. Jadi kalah ning ora gelem, tidak mau ngaku. Argumentasinya kalah, buktinya kalah. Dia tidak bisa membawa saksi, menghadirkan saksi dan sebagainya, tapi dia pinter, Pak. Cari jalan lain atau dari sisi lain dalam rangka untuk mengalahkan kita karena dia tidak mau mengakui kekalahan padahal dia memang betul-betul kalah. Nah, inilah al-aladdu al-khasim diambil dari makna yang kita jelaskan tersebut. Dalam Al-Quran, Pak, ada orang seperti itu. Dalam Al-Quran ada seperti itu. Yaitu seorang munafik. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya berkenaan dengan seorang munafik namanya Al-Akhnas bin Syuraik. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 204, 205, 206, 207. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla fil ardi wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannamu wala bi'sal mihad. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ya. Di antara manusia ada orang yang ucapannya itu membuat kamu takjub, wahai Nabi Muhammad. Hidup di dunia ini, ucapan dia ketika dia hidup di dunia ini, ucapannya itu manis, menggiurkan di kehidupan dunia ini. Bahkan dia berani bersumpah demi Allah bahwa hatinya itu di dalamnya ada keimanan, kecintaan kepada Allah dan kepada engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa aladdul khisam, tapi dia itu orang yang paling keras pertikaiannya dengan kebenaran. Tetapi dia orang yang paling berlebih-lebihan ketika dia bertikai atau bermusuhan dengan agama Islam dan juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza tawalla, ketika dia itu berpaling dari hadapanmu wahai Nabi Muhammad. Ini Akhnas bin Syuraik ini, Pak. Ini kalau ketemu sama Nabi Muhammad itu, Masya Allah, Nabi Muhammad sampai terpesona dengan ucapannya. Wahai Nabi Muhammad, aku sangat mencintai engkau, aku sangat mencintai agama ini, kamu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Sampai Rasulullah itu sampai heran, Pak, sampai takjub. Bahkan berani bersumpah bahwa aku cinta kepada agama, cinta kepada Allah, cinta kepada nabinya, cinta berjuang di jalannya. Tapi hakikatnya wahuwa aladdul khisam. Dia orang yang paling keras bertikai dengan agama Islam dan bertikai dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia itu, Pak, setelah bertemu Nabi terus berpaling pergi begitu. Nah,
Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dia membuat kerusakan, merusak agama, ya, merusak sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengfitnah Nabi Muhammad, mengfitnah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahu taqillah, ketika diingatkan Pak, takutlah kepada Allah. Akhadathul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Dia tidak terima kasih ketika dinasihati. Dia tidak senang ketika dia diperingatkan. Justru ketika dia dinasihati dan diperingatkan itu akhadathul izzatu bil ism. Dia malah membanggakan kemaksiatannya, membanggakan kesalahannya. Akhadathul izzatu bil ism, sombong, tidak mau diperingatkan, membanggakan kesalahan. Ini sifat, dan ini sifat orang-orang munafik Pak secara umum. Di antaranya adalah yang paling kelihatan dan keras adalah Al-Akhnas bin Syuraik Ats-Tsaqafi.